Hai teman-teman, kembali sama saya Sisi Silviana. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu pembinaan kompetisi belajar. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama diri saya sendiri. Nama saya Sisi Silviana, NPM 20211414500 Saya kelas S6F dan saya sekarang semester 6. Baik, kita langsung lanjut ke video ini. Disimak videonya. Baik ya guys, jadi di sini ketika saya menjadi guru, maka persiapan apa saja seorang guru sebelum melakukan pelajaran. Jadi kita simak videonya. Ada 5 persiapan yang harus disiapkan oleh orang guru, yaitu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. RPP dan pelaksanaan pembelajaran RPP adalah sebuah komitmen jalan orang guru untuk menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan guru untuk pembelajaran, kayak langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Rencana pelaksanaan ini kayak juga dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru, kayak jadi kita tahu nih bab berapa yang akan kita bahas, ya kan, kayak biar kita nggak keliru mau membahas apa aja. Jadi kita udah disusun dari RPP itu per bab, jadi minggu ini kita membahas bab apa gitu ketika saya menjadi guru ya. Terus yang kedua, guru harus mempersiapkan media pembelajaran. Yaitu media pembelajaran adalah sebuah alat kerangka yang membantu guru, kayak informasi guru pada siswa, kayak memahami pembelajaran. Jadi kayak media itu pembelajaran harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik pembelajaran oleh siswa. Gunakan merangsang kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Kayak mungkin guru aplikasinya bisa kayak kalau ada tugas, kayak guru harus membuat Google Form atau quiz, atau kita kayak ada permainan di dalam kelas untuk siswa itu aktif dalam pelajaran yang apa tuh, kayak yang dipelajari, yang lagi dipelajarkan gitu loh. Terus yang ketiga itu kita mempersiapkan materi pembelajaran. Materi pelajaran itu adalah suatu informasi yang berupa alat teks dan digunakan untuk perencanaan serta untuk membantu dalam kegiatan proses pembelajaran. Kayak itu apa ya? Mempersiapkan materi itu sebelumnya kita sebagai guru, sebelum kita memasuki kelas yang kita dalam pelajaran hari ini, jadi kita harus mempersiapkan nih, kayak di kelas kita harus kegiatan apa, kayak ada pembahasan kelompok, atau soal membahas soal bersama, atau ada kuis, atau ada permainan yang dalam memasuki pembelajaran yang kita akan pelajari di hari ini, biar anak-anak itu kayak gak jenuh. Dan sebelum di hari H untuk pembelajaran, kita tuh harus konfirmasi di grup kelas, kayak misalnya kayak anak-anak, untuk besok kita mempelajari materi ini, tolong dipahami dan
di kelas bakal ada kuis gitu. Jadi kayak kita sebagai guru juga harus aktif biar anak-anak itu tahu apa yang materi kita lakukan untuk pelajaran yang kita akan belajar bersama. Itu yang kalau saya menjadi guru ya, saya akan melakukan itu ketika saya ada di dalam kelas. Keempat, menentukan model, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang ada di dalam kelas ketika saya menjadi guru. Dan dalam memiliki pendekatan itu kayak metode dan strategi sebaiknya menyesuaikan dengan materi karakter siswa, karena yang kita ketahui model dan pendekatan seperti kita ketahui kayak mode pendekatan dan mode dan strategi pembelajaran kadang tidak cocok dan terapkan di karakter siswa. Dan dengan menggunakan mode pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga proses pembelajaran kayak lebih menyenangkan. Jadi kita sebelum belajar itu kayak kita kasih tahu nih ke anak-anak gitu, dari pelajaran materi ini ada yang nggak bisa dipahami atau apa. Jadi kayak guru itu harus lebih aktif. Kadang kan siswa tuh ada yang nggak bisa kayak apa ya, kayak kurang memahami tapi pengen menanya aja, itu kayaknya canggung karena kayak takut ada PR untuk pelajaran itu. Jadi untuk teman-temannya kayak udah nggak usah nanya gitu, nanti ada PR gitu kan. Nah jadi kan kita sebagai guru jadi aktif gitu. Jadi pas materi yang kita bahas sudah selesai, jadi kita tuh harus menanyakan nih kepada murid-murid. Jadi kayak kita tunjuk ke si A, B, C, D. Jadi kayak si A sudah memahami pelajaran yang ingin diterangkan. Coba kalau emang dia bilang sudah, itu kita tuh jangan langsung percaya gitu. Jadi kita harus kasih pertanyaan, coba jelaskan apa yang ibu tadi kasih penjelasan di depan, kayak intinya aja dari materi ini, dari materi hari ini apa yang dijelaskan gitu. Nah jadi kita sebagai guru tuh harus lebih memahami karakter siswa, karena kan ada yang nggak malu bertanya, ada yang malu bertanya gitu. Takutnya ketika saya menjadi guru, maka saya akan memilih media pembelajaran seperti media visual, media digital, media manipulatif, dan media lain-lainnya. Kalau seperti media visual itu kayak gambar, grafik, video. Media manipulatif itu kayak benda-benda yang nyata dapat digunakan bagi siswa untuk belajar gitu. Seperti kayak pelajaran IPA, kayak kita kimia, IPS, kayak PJOK kayak kewirausahaan. Terus kalau media audio itu kayak musik, podcast, dan rekaman suara. Kalau media digital itu kayak perangkat lunak pendidikan, kayak aplikasi web, Word, Microsoft Excel, dan situs web kan yang saya tadi jelaskan. Dan kalau media lainnya itu kayak kita dapat memilih media lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ketika siswa itu mengambil jurusan apa pembelajaran itu, dan kita kayak bisa menggabungkan metode dan media yang berbeda, kayak gunakan kombinasi metode, model dan media. Itu kayak yang berbeda untuk membuat pelajaran untuk efektif gitu, kayak biar pelajaran itu tidak membosankan, kayak hal akan membuat siswa dengan
berbagai cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kita sebagai guru harus berkreatif gitu, kayak efektif, kayak biar siswa murid itu tidak bosan dalam pembelajaran kita, dan mengevaluasi efektif pembelajaran. Apa sih tentang evaluasi efektif pembelajaran? Nah, ketika saya menjadi guru, ketika saya menjelaskan efektif pembelajaran tuh kayak kita ke siswa itu harus mengamati, kayak kita lagi menerangkan kayak pelajaran yang kita terangkan, kayak apakah mereka mencapai tujuan pembelajaran yang kita jelaskan materi hari ini kayak di dalam kelas atau tidak. Itu kayak lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, dan gunakan evaluasi ini untuk terus meningkatkan pembelajaran kita sebagai guru untuk murid kita. Jadi kita harus lebih berekstra, gak boleh. Jadi kan kadang guru kayak ketika udah dia kasih pelajaran di dalam kelas menerangkan, jadi kayak kurang efektif gitu. Jadi kayak anak-anak kayak, baik bu, iya bu sudah mengerti gitu, tapi ketika ulangan malah nilai jelek gitu. Jadi kan dari situ kita harus mempertanyakan, berarti kita ketika menjadi guru kita kurang nih memahami siswa-siswa kita tuh, ternyata yang kita terangkan belum bisa dipahami nih oleh murid-murid. Tapi ketika di kelas murid-murid tuh bilangnya sudah paham. Jadi dari situ kita sebagai guru harus merubah cara belajar kita, metodenya, terus modelnya ataupun itu, biar siswa itu tidak bosan dalam pelajaran yang ada di dalam kelas atau yang kita terangkan sebagai guru, materi yang kita dapatkan dalam jurusan yang kita ambil. Jadi sekian dari video saya, atau apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya sendiri mohon minta maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.